ada yang harus balas. Kalau dipukul, mesti kembali itu terus bertentangan dengan kita. Mungkin itu adalah salah satu contoh terhadap asuhan yang negatif. Di beberapa minggu mendatang ini, saya mendengar banyak sekali informasi-informasi tentang bullying. Ya, kemudian ada juga saya punya salah satu saudara, dia di Jerman, itu dia memposting anaknya kena bulian atau wajahnya dicatat oleh salah satu temannya di sekolah, padahal masih tingkat pendidikannya itu masih playgroup. Dan dia menulis dalam postingannya itu bagaimana dia mau mengajarkan kepada anaknya itu ketika ada teman yang membuat jahat terhadap adik, adik harus balas. Ada orang yang atau anak atau pasti bilang, ternyata kalau dihukum jangan diam sama mesti keluar. Karena kita tuh anak ini kebiasaan di rumah yang laki itu orang kalau dia tarima sampai katanya di mana dia mungkin dia oma itu jengkel karena di rumah juga dia kasar dia buka aja. Mungkin kalau punya prinsip itu sebenarnya kita mau tanya apakah itu betul kasar. Dari judul materi ini berarti ada pemasukan yang negatif tentunya. Pertanyaan saya adalah bahwa kalau pemasukan yang negatif atau yang tidak sesuai dengan harapan dan itu terjadi, apalagi notabene kita yang berada dalam wilayah Maluku misalnya, seperti kita bicara terlebih dahulu, berarti kira-kira ini soal kekerasan yang mungkin secara psikis sudah dialami oleh anak. Bagaimanakah caranya kita mengobati rasa luka psikis yang telah mereka alami? Tentu saja mungkin bagi kita baik-baik saja, tapi dia akan berdampak kepada perkembangan kejiwaan maupun juga terkait dengan pendidikan dan masa depan. Misalnya, contohnya saja kalau orang tua yang otoriter yang tidak memberikan kebebasan kepada anak berbicara, tentu saja itu akan membawa pada pengaruh. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh terhadap pengasuhan yang negatif. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengobati kita terhadap anak-anak yang mungkin dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita yang mendapat pengasuhan yang negatif? Yang bisa beta mau tanya ini, atau sekarang sudah melakukan ibadah seperti tadi Anda bilang di materi bahwa ada keluarga itu sangat penting untuk orang. Yang beta biasa lakukan ibadah keluarga itu adalah anak-anak yang pimpin, nanti orang tua saja yang kasih cerita apa atau kasih apa untuk anak-anak. Basis kebenaran yang paling utama itu adalah keluarga. Adanya dua keluarga yang membina itu baik, masyarakat jemaat akan menyelami anak itu. Dan kita bukan saja bicara, tetapi tunjukkanlah lewat keteladanan dari Papa dan Mama atau sisi keluarga. Dan yang membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu, memang anak-anak yang marah sekali ini, kita harus mendidik mereka menemukan jati diri mereka. Misalnya ada satu anak, misalnya dia orangnya rambut keribu, misalnya dia punya orang tua sudah mengajarkan dia dengan baik bahwa Nona cantik dengan rambut yang ini, Nona sangat cantik dan Tuhan sayang Nona karena Tuhan kasih Nona punya rambut yang ini masih kecil tapi dia dulu. Ketika temannya kamu, iya keribu, kita cantik, kita punya rambut ini sangat cantik. Tuhan yang kasih berbeda, kita cantik. Yes, ya. Artinya bahwa kita berusaha tetap menerapkan hal yang baik, ya, perilaku hidup yang baik. Kalau misalnya ini anak-anak pada usia, misalnya dia selalu dilakukan yang demikian, kita
pendekatan kita dengan orang tuanya, pendekatan kita dengan guru di sekolah, pendekatan kita dengan lingkungan pemimpin di sekitar. Kita buat pendekatan-pendekatan itu. Dan tadi kuncinya kita berdua, tapi kita buat pendekatan itu. Jangan pernah kita ajar untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Sebab anak satu kali dibilang, anak yang masih satu kali dibilang dia akan pegang, dia akan tanam itu di dia punya hati dan perilaku dia. Jadi kalau misalnya temannya yang misalnya pukul dia, misalnya pukul, dia bisa saja ambil batu, dia bisa saja apa, ya dia bisa lakukan yang paling lebih dari itu. Dan memang ini yang atau bilang kalau dari materi tadi ini tidak boleh. Kita dapat melakukan hal-hal yang itu dengan penuh cinta kasih, dalam takut akan Tuhan, sebagai ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap titipan yang diberikan Tuhan bagi keluarga masing-masing. Terima kasih. Kita mengakhirinya semua dengan pesan dari Ibu Teresia.